Halo guys, assalamualaikum, selamat datang kembali di NM Top 11 Channel. Apa kabar semuanya? Semoga teman-teman selalu sehat dimanapun berada. Hari ini saya akan menjawab pertanyaan dari teman-teman, salah satunya request dari Bang Panto mengenai cara menggunakan bonus latihan agar efektif di setiap pertandingannya. Oke guys, tidak terasa saat ini kita sudah mendekati akhir musim. Dan musim ini alhamdulillah tim saya FC Butang bermain cukup bagus, entah itu di Liga, Cup maupun di Liga Champion. Di Liga untuk sementara tim saya masih memimpin di puncak klasemen. Kemudian di Liga Champion tim saya juga bermain bagus di musim ini. Jadi kita kembali lolos ke babak perempat final. Sementara di kompetisi Cup musim ini tim saya alhamdulillah berhasil lolos ke babak semifinal. Dan di leg pertama kita sukses menundukkan Real Madrid dengan skor 2-0. Dan hari ini kita akan kembali menghadapi mereka di leg kedua. Jadi untuk lolos ke babak final kita hanya butuh hasil seri 0-0 saja. Itu sudah cukup. Sementara Real Madrid wajib menang minimal dengan skor 3-0 untuk lolos ke babak final Cup musim ini guys. Oh iya guys, jadi gimana nih perjalanan tim yang teman-teman kelola musim ini? Saya harap tim yang teman-teman kelola bisa meraih hasil bagus dan semoga saja musim ini teman-teman bisa meraih gelar juara. Oh iya, dan buat teman-teman yang kebetulan belum mendukung channel ini, jika berkenan kamu bisa terus mendukung saya dengan cara klik tombol like, subscribe, dan aktifkan juga notifikasinya agar teman-teman selalu tahu update terbaru dari NM Top 11 Channel. Dan buat teman-teman khususnya para sultan yang baru saja rugi atau baru saja rungkad main event undian mania, barangkali teman-teman berencana membeli token, membuka sponsor spesial premium, atau mau beli kartu bulanan dengan harga yang lebih murah dan yang pasti amanah, saya rekomendasikan teman-teman beli token di Instagramnya Kiano Store. Jadi di sana tuh menjual token dengan harga yang lebih murah dan yang pasti amanah. Dan kebetulan banget guys, bulan ini sedang ada promo besar-besaran di Kiano Store. Jadi tunggu apa lagi nih? Khusus buat para sultan, Raja Minyak, Bos Mengkreng, dan Juragan Bawang. Barangkali mau beli token, cek aja langsung ke Instagramnya Kiano Store. Linknya ada pada deskripsi video ini ya guys. Oke, jadi Real Madrid hari ini tentu memiliki misi balas dendam untuk bisa mengalahkan tim saya di leg kedua. Tapi hari ini saya sudah menyiapkan tim sebaik mungkin untuk bisa menahan serangan yang akan mereka lakukan di pertandingan nanti. Dan sesuai tema yang akan kita bahas hari ini guys, yaitu cara menggunakan bonus latihan agar efektif di setiap pertandingannya. Nah, untuk itu hari ini saya sudah melatih pemain secara tim, dan kebetulan musim ini saya mengklaim 12% bonus latihan yang saya dapatkan dari sponsor spesial musim ini. Jadi hari ini tim saya memiliki bonus latihan maksimal dari yang biasanya hanya 40%, sekarang tim saya punya bonus latihan di angka 48% guys. Dan nanti saya akan berbagi pengalaman bagaimana cara saya menggunakan bonus latihan ini saat pertandingan berlangsung guys. Nah, mungkin ada yang bertanya, Bang, gimana sih caranya agar tim kita bisa mendapatkan bonus latihan maksimal tiap hari? Oke, jadi caranya cukup mudah guys. Jadi dulu sebenarnya sudah pernah saya bahas. Dan buat teman-teman yang memang belum paham, kamu bisa coba cek videonya di channel saya dengan judul Cara Melatih Pemain Agar Tidak Mudah Lelah. Dan di sana saya membahas banyak hal yang mungkin bisa sangat bermanfaat buat teman-teman semua, khususnya untuk pemula. Oke, jadi di sini saya sudah memiliki bonus latihan maksimal 12% untuk menyerang, 12% untuk bertahan, 12% penguasaan bola, dan 12% kondisi. Dan biasanya saya akan langsung memberikan bonus latihan menyerang di awal babak pertama guys, agar tim saya bisa aktif membangun serangan dan akan lebih banyak menciptakan peluang untuk mencetak gol cepat. Dan cara ini juga bisa bermanfaat untuk melemahkan fisik serta mental lawan di babak pertama, karena semakin banyak peluang yang diciptakan, semakin besar juga kemungkinan tim kita bisa mencetak gol. Dan jika tim kita mampu mencetak gol di babak pertama, tentu ini bisa menjadi keuntungan tersendiri untuk tim kita guys. Dan itu akan membuat pemain-pemain kita bisa lebih percaya diri di babak kedua nanti. Bukan hanya itu saja, jika kita mampu menekan terus-menerus lini pertahanan lawan sejak menit awal, itu akan membuat kondisi pemain lawan kelelahan. Apalagi jika tim lawan terus-menerus bertahan, biasanya itu akan mempengaruhi penampilan mereka di babak kedua guys. Tapi perlu diingat guys, bahwa ketika kita bermain terlalu ofensif sejak menit awal, itu juga dapat meningkatkan resiko tim kita terkena serangan balik cepat dari tim lawan guys. Untuk itu, ketika kita sudah unggul, kita bisa menggunakan bonus latihan yang lain guys, seperti penguasaan bola. Kemudian jika lawan kita terlalu tangguh, kita bisa menggunakan bonus latihan bertahan. Dan ketika pemain kita kelelahan di babak kedua, kita bisa menggunakan bonus latihan kondisi. Jadi gunakan bonus latihan tergantung situasi di pertandingan nanti. Oke, untuk lebih jelasnya mari kita langsung praktekkan saja di laga antara FC Butang versus Real Madrid yang akan berlangsung beberapa menit lagi guys. Oh ya,
Setelah melakukan sesi latihan yang cukup melelahkan, hari ini kondisi tim saya menurun. Terpaksa untuk memulihkannya lagi, saya harus menggunakan tabungan booster kondisi yang saya miliki, guys. Oke, jadi setelah memastikan kondisi pemain inti dan beberapa pemain cadangan bugar, selanjutnya kita juga harus mempersiapkan taktik, strategi, maupun formasi yang akan kita terapkan di pertandingan nanti. Dan hari ini saya masih akan menerapkan formasi 4-3-3 holding atau formasi 4-1-2-3 style untuk menghadapi Real Madrid yang menerapkan pakem andalannya dengan formasi 4-2-1-3. Sedangkan jika kita perhatikan dari segi kualitas mutu keseluruhan dari kedua kesebelasan, memang kedua tim memiliki kualitas yang cukup berimbang atau kualitasnya setara. Jadi ada kemungkinan Real Madrid bisa saja comeback di leg kedua ini, guys. Oke, dan pertandingan pun akan segera berlangsung antara FC Buteng versus Real Madrid di leg kedua babak semifinal Cup musim ini. Mari kita lihat susunan dari kedua kesebelasan. Oke guys, seperti biasa sebelum pertandingan berlangsung mari kita ngopi biar kita hoki. Nah, teman-teman bisa lihat di sini bahwa mutu dari kedua kesebelasan memang cukup berimbang, tapi FC Buteng memiliki kualitas individu yang sedikit lebih baik dari Real Madrid. Dan kita lihat di sini formasi yang diterapkan oleh Real Madrid yaitu 4-2-1-3, dan saya harap manajer dari Real Madrid hadir di pertandingan kali ini, pemirsa. FC Buteng mengawali babak pertama. Kita lihat masih belum ada kehadiran dari sang manajer Real Madrid. Oke, kali ini saya sudah beli korek baru, guys. Lemparan ke dalam kali ini untuk Real Madrid. Dari sisi sebelah kiri ada Koji, umpan jauh ke depan maksudnya dituju. Bagus sekali, bisa melihat penjagaan. Oh, berbahaya, tendang langsung dan nyaris saja Bresovenu nyaris saja mencetak gol lewat tendangan yang sangat luar biasa, tapi beruntung tembakannya masih melenceng di sisi sebelah kanan penjaga gawang dari FC Buteng, pemirsa. Dan kita lihat tadi bahwa saya langsung memberikan bonus latihan menyerang sejak menit awal, tapi nanti kita akan coba untuk melakukan perubahan ketika bonus latihan menyerang sudah habis, pemirsa. Di sini kita akan terus memantau kualitas atau nilai dari pemain lawan, pemirsa, untuk menentukan di mana letak kelemahannya. Kali ini Movila dari area tengah cukup berbahaya, umpan ke sisi kanan maksudnya, tapi bisa dibuang oleh Hages. Di menit ke-10 skor masih 0-0, agregat 2-0 untuk keunggulan FC Buteng, pemirsa. Real Madrid kali ini terus menerus menekan lini pertahanan FC Buteng, sangat berbahaya. Ben Lulu kali ini bisa dipotong, menghasilkan serangan balik cepat untuk FC Buteng. Di Dierdeskem, Yulianto dari tengah, umpan kepada David Beckham, cukup tenang, bagus sekali. Umpan ke tengah, Yulianto, umpan yang sangat baik sekali. Alpati menerima bola dengan cantiknya Alpati dan gol. Alpati, kita lihat satu serangan langsung berbuah gol. Strategi bertahan yang luar biasa dilakukan oleh FC Buteng, pemirsa. 1-0, agregat 3-0 untuk keunggulan tuan rumah FC Buteng. Dan ini adalah taktik yang saya terapkan, di mana saya menerapkan taktik dengan mental tim bertahan, fokus umpan sayap kanan, gaya umpan panjang, serangan balik nyala, gaya tekanan rendah, gaya tekal mudah, gaya penjagaan jaga daerah tertentu, dan jebakan offside nyala. Jebakan offside mati maksud saya. Jebakan offside mati. Kali ini Zinedine Zidane dari sisi sebelah kiri. Zinedine Zidane, sayang sekali tembakannya masih melenceng di sisi sebelah kanan penjaga gawang Real Madrid, pemirsa. Bucur. Jaga gawang yang bermain kurang maksimal di laga kali ini. Ada Sokap kali ini, David Beckham. Nah, saya masih akan terus memberikan bonus latihan menyerang. Wow, gol kembali David Beckham, mencetak gol yang luar biasa. Skor 2-0. Kali ini kita bisa mengendorkan intensitas serangan, pemirsa, tapi menunggu hingga bonus latihannya habis, karena di awal-awal memang cukup lama proses dari bonus latihan ini berjalan, pemirsa. Sokap, bagus sekali. Serangan balik dilakukan kali ini. Ada Ben Lulu, berbahaya. Umpan terobosan masuk dituju. Bresovenu di sana, berbahaya. Bresovenu, beruntung Bresovenu terjebak offside, pemirsa. Ya, sangat tipis sekali. Satu langkah kaki dari Bresovenu ternyata melewati jebakan offside yang diterapkan oleh back FC Buteng, pemirsa. Sokap, Zonteri, umpan lebar ke sisi sebelah kiri, Zinedine Zidane. Ke tengah maksudnya Alpati yang dituju, bagus sekali, kembali pada Zinedine Zidane. Berbahaya, penerapan Yulianto. Waduh, Yulianto terlalu terburu-buru menghantam kulit bundar dengan tembakan yang tidak terlalu bagus, pemirsa.
Serangan kembali dilakukan oleh Real Madrid kali ini. Ada Tirilah dari sisi sebelah kanan, umpan lebar maksudnya. Lagi-lagi FC Butang berhasil memanfaatkan serangan balik cepat. Sendirian di sana David Beckham, bagus sekali, tidak ada yang mengawal David Beckham sendirian. David Beckham, gol. 2 gol bersarang melalui serangan balik cepat yang dilakukan oleh FC Butang pemirsa. Biasanya ketika Beckham 1-on-1 sama penjaga gawang, saya agak ragu. Biasanya suka melenceng, tapi ternyata Beckham berhasil memanfaatkan situasi tersebut untuk mencetak gol ke gawang lawannya. Skor 3-0, agregat 5-0 pemirsa. Real Madrid tertinggal kali ini. Umpan yang sangat baik, Bresciano kembali berbahaya sekali. Bresciano dan satu kesempatan yang didapatkan oleh penyerang dari Real Madrid gagal dimanfaatkan dengan baik pemirsa. Tembakannya masih melenceng di sisi sebelah kiri penjaga gawang FC Butang. Kali ini mereka kembali melakukan tekanan dari tengah. Ada Walid di sana, cukup tenang melebar ke sisi sebelah kiri. Ada Kojic, apakah akan berbuat gol? Berbahaya. Tinjuan yang luar biasa, antisipasi yang sangat mengesankan dari Gianluigi Buffon. Di babak pertama skor masih 3-0 pemirsa. Oke, jadi di sini saya memang menerapkan taktik dengan mental tim bertahan, tapi memberikan bonus latihan menyerang. Jadi tujuannya agar permainan kita tidak terlalu monoton. Jadi ketika kita bertahan, kita punya tujuan untuk melakukan serangan yang efektif. Seperti yang kita lakukan di babak pertama ini, di mana 3 gol bersarang ke gawang Real Madrid pemirsa. 2 gol dari serangan balik cepat yang dilakukan dengan sangat luar biasa, dan itu adalah serangan yang sangat efektif yang dilakukan oleh FC Butang di babak pertama menghadapi Real Madrid. Oke, FC Butang kembali melakukan tekanan. Sokap, Wibisono, John Terry cukup tenang. Hages kembali, umpan ke tengah maksudnya, berhasil dipotong pemirsa, menghasilkan serangan balik cepat. Ada Tirilah di sana berbahaya, umpan terobosan maksudnya, bagus sekali. Ada Wibisono yang berhasil memotong aliran bola. Umpan terobosan yang dilakukan oleh Real Madrid pemirsa. Babak pertama kita unggul 3-0 atas Real Madrid, dan kita unggul agregat 5-0. Oke, dan misi kita berhasil, yaitu mencetak gol cepat di babak pertama. Selanjutnya kita akan mencoba melakukan perubahan taktik, strategi maupun formasi di babak kedua, karena saya berencana untuk lebih banyak menguasai bola. Jadi kita akan merubah formasinya dari yang awalnya formasi 4-3-3 holding atau formasi 4-1-2-3 P-style. Kali ini kita akan coba menerapkan formasi 3-4-3 diamond. Oke, jadi di babak kedua kita akan bermain menggunakan strategi tiki taka. Jadi sebelumnya kita bermain bertahan, kali ini kita akan memberikan bonus latihan penguasaan bola, tapi dengan taktik yang berbeda. Jika sebelumnya bertahan, kali ini kita akan coba menyerang untuk fokus umpan perpaduan dan gaya umpan pendek. Usahakan ketika kita akan menerapkan strategi tiki taka, usahakan serangan baliknya mati. Tujuannya agar pemain-pemain kita bisa lebih fokus untuk menguasai bola. Karena ketika kita menyalakan serangan balik, otomatis itu akan mengorbankan penguasaan bola tim kita guys. Jadi hasilnya bisa kurang efektif. Untuk itu serangan baliknya bisa dinonaktifkan saja guys. Dan kita lihat serangan langsung dilakukan. David Beckham kembali mencetak gol ke gawang Real Madrid. Kali ini tuan rumah unggul 4-0 di babak kedua. Pergerakan yang luar biasa tadi dilakukan oleh David Beckham dari sisi sebelah kanan pemirsa. Jadi kita saat ini menerapkan strategi tiki taka. Ada Wibisono dari area tengah, Descamp. Wibisono kembali, umpan terobosan Alpati yang dituju, bagus sekali Alpati, dan kita lihat tembakan yang sangat-sangat keras dilakukan Alpati dari jarak yang cukup dekat pemirsa. Kali ini Frank Lampard menguasai bola, mencoba menarik keluar penyerang lawan. John Terry, umpan pada Sokap, umpan ke tengah maksudnya, sayang sekali berhasil direbut, menghasilkan serangan lebih cepat. Umpan terobosan, ada Movila di sana, bagus sekali Movila, bagus sekali. Terjebak offside ternyata. Ya, pergerakan yang cukup baik dari pemain bertahan FC Butang pemirsa. Serangan yang dilakukan oleh Real Madrid kembali gagal di menit ke-63, skor masih 4-0 untuk unggulan tuan rumah FC Butang. Soli akan masuk menggantikan Sokap yang bermain kurang maksimal di babak kedua. Kali ini Wibisono lagi-lagi berhasil direbut, menghasilkan serangan balik cepat. Ada Waltman, ada Tirilah, cukup tenang. Umpan pada Ben Lulu, bagus sekali. Waltman, umpan terobosan. Ada John Terry di sana berhasil menggagalkan serangan yang dilakukan oleh Real Madrid pemirsa. Kita lihat manajer dari Real Madrid belum juga hadir di sisi lapangan, dan performa pemain dari Real Madrid sangat-sangat menurun, dan mereka sangat-sangat frustasi menghadapi FC Butang di leg kedua ini. Didier Deschamps, Alessandro Del Piero, jelas sebuah pelanggaran yang cukup keras dilakukan oleh
pemain dari Real Madrid pemirsa. Al-Fatih mengambil split pundar, ancang-ancang mundur 2 langkah. Al-Fatih, gol Al-Fatih. Kita lihat penyelesaian yang sangat-sangat baik sekali dilakukan oleh Al-Fatih di babak kedua. Skor menjadi 5-0, agregat 7-0 pemirsa. Real Madrid tertinggal. Mereka berusaha keras untuk bisa menyerang, tapi justru kebobolan. Kali ini FC Buton kembali melakukan tekanan, umpan ke tengah maksudnya. Lagi-lagi berhasil dipotong dan menghasilkan serangan baik cepat. FC Buton coba untuk bisa bertahan. Kita lihat bagus sekali Waltman terlalu lama menguasai bola. Lagi-lagi John Terry menjadi batu yang sangat solid di area tengah FC Buton pemirsa. Oke, kita akan coba kembali untuk bertahan karena kita sudah unggul 5-0. Kita akan kembali merubah strategi. Dan ini adalah strategi yang kita terapkan, dan karena pemain saya kelelahan jadi kita akan memberikan bonus latihan kondisi. Ada Arango di sana, berbahaya sekali Arango, bagus. Kita lihat tembakan dari Arango masih bisa diamankan oleh Gianluigi Buffon, penjaga gawang FC Buton yang bermain sangat luar biasa di beberapa musim terakhir pemirsa. Pemain saya sudah mulai kelelahan, itu kenapa saya memberikan bonus latihan kondisi di babak kedua, atau tepatnya di akhir babak kedua ini pemirsa. Al-Fatih kembali menguasai bola dari sisi sebelah kanan. David Beckham cukup tenang, umpan crossing bagus sekali, dan Deme, gol. Deme kembali mencetak gol untuk membawa FC Buton unggul 6-0 pemirsa. Real Madrid tertinggal 6-0, agregat 8-0. Di leg kedua jelas mereka sudah tidak berdaya menghadapi FC Buton pemirsa. Yulianto kali ini jelas sebuah pelanggaran yang sangat keras dilakukan oleh pemain dari Real Madrid, Ben Lulu. Kartu kuning diberikan, tendangan desakan dilakukan kali ini. Al-Fatih mundur 2 langkah. Al-Fatih tembakan Al-Fatih masih bisa ditepis dengan sangat luar biasa oleh Bujur, penjaga gawang dari Real Madrid. 2 kartu kuning diberikan untuk pemain tengah Real Madrid. Mereka kesulitan untuk bisa menghentikan serangan-serangan yang dilakukan dari area tengah FC Buton pemirsa. Dan tidak ada lagi waktu yang tersisa. FC Buton berhasil menundukkan tim tamu Real Madrid dengan skor telak 6-0, dan FC Buton lolos ke babak final Cup musim ini. Ya, FC Buton bermain sangat percaya diri menghadapi Real Madrid di leg kedua. Itu adalah kunci yang sangat baik di babak yang sangat penting ini, karena satu kesalahan saja bisa berubah menjadi sangat fatal pemirsa. Karena saya sering sekali ketika sudah unggul lebih dulu, tapi justru kita di comeback dan KO, akhirnya gagal ke final seperti di musim-musim sebelumnya. Dan musim ini kita kembali ke babak final, semoga saja nanti kita bisa kembali meraih gelar juara cup. Dan untuk ball possession kita lihat di sini FC Buton lebih dominan menguasai jalannya pertandingan, 61%. Penguasaan bola dikuasai oleh FC Buton dan Real Madrid hanya mendapatkan 39%. Sementara dari total tembakan FC Buton juga lebih dominan, di mana FC Buton melakukan 18 kali percobaan tembakan, 10 tepat sasaran dan 6 berbuah gol. Sementara Real Madrid hanya melakukan 6 kali percobaan tembakan, 1 tepat sasaran dan tidak berbuah gol sama sekali. Jelas untuk shot efisiensi sendiri FC Buton lebih dominan 60%. Sedangkan dari zona serangan sendiri kita lihat di sini bahwa kedua kesebelasan lebih dominan menyerang dari area tengah. 43% untuk FC Buton dan 40% untuk Real Madrid. Tapi FC Buton jelas lebih berbahaya, lebih efektif serangan-serangan yang dilakukan oleh FC Buton dari area tengah. Sementara apa yang dilakukan oleh Real Madrid kurang efisien, apalagi manajer dari Real Madrid tidak hadir di sisi lapangan. Dan untuk umpan sempurna kita lihat di sini bahwa sebenarnya Real Madrid lebih dominan 76 banding 74. Dari total tackle kita lebih banyak melakukan tackle bersih daripada Real Madrid yang melakukan 11 kali tackle tapi melakukan 15 pelanggaran. Berbeda cukup jauh, 8 banding 15. Penyelamatan 1 banding 4, tendangan sudut 7 banding 4, tendangan bebas 2 banding 0. Dan ya, salah satunya adalah gol yang dicetak oleh Al-Fatih. Dia bermain sangat luar biasa sekali di leg kedua babak semifinal Cup musim ini. Oke, dan untuk man of the match pertandingan sendiri, mari kita lihat kira-kira siapa yang bermain luar biasa di pertandingan kali ini. Oke, yaitu David Beckham. Di mana zona serangan atau taktik yang saya terapkan yaitu dari sisi sebelah kanan, di mana ada David Beckham yang memiliki atribut umpan crossing yang sangat bagus daripada rekan-rekannya yang lain. Dia bermain sangat luar biasa. Dan saya ucapkan terima kasih banyak untuk Coach Zainal Awaludin, kemudian Coach Dadang Maulana, David Beckham, Zul, Gudang Garam FC. Wah, ada David Beckham juga nih guys. Kemudian Auzain, Manu, Fahmi Lapigni Club, Muhammad Khairul Anwar, Ahmad Sabdi, Sens, Wijang Putro, Satria 46, Kurniawan, Muhammad Hamin,
Ari, Sonny Jones, Ade Laksana, Velo, Kevin Moy, Ian Junior, Boogeyman, dan Coach Arema FC. Terima kasih banyak atas dukungannya. Berkat dukungan dari teman-teman semua, tim saya berhasil menundukkan Real Madrid di leg kedua babak semifinal dengan skor telak 6-0 tanpa balas. Oke guys, jadi berkat kemenangan ini tim saya alhamdulillah lolos ke babak final Cup musim ini, dan semoga saja nanti kita bisa mengalahkan lawan kita di babak final, entah itu Mexico FC ataupun NHX. Saya masih belum tahu pasti. Semoga saja kita bisa meraih trofi pertama musim ini, dan saya harap teman-teman juga bisa meraih gelar juara, entah itu Cup, Liga Champion maupun Super Cup ataupun Liga Super. Semoga teman-teman bisa meraih gelar juara. Semangat untuk semua teman-teman yang menonton video ini sampai selesai. Semangat, semangat, semangat. Oke guys, dan mungkin itu saja yang bisa saya bahas kali ini. Terima kasih banyak buat teman-teman yang telah menonton video ini sampai selesai. Semoga pembahasannya bermanfaat. Saya ucapkan terima kasih juga untuk membership NN11. Terima kasih untuk partnership NN11 yaitu Kiano Store. Dan saya ucapkan terima kasih banyak buat teman-teman yang selalu mendukung dan mendoakan saya sejauh ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga, salam Top 11 Indonesia.